Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sastra angkatan 50. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memasuki poin pertama dari materi angkatan periode 1950, yaitu mengenai sejarah lahirnya periode angkatan 50. Slamet Muljono pernah menyebutkan bahwa sastra angkatan 50 ini hanyalah lanjutan dari angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 45. Tinjauan yang mendalam dan menyeluruh membuktikan bahwa pada masa itu pun memperlihatkan ciri-cirinya, yaitu yang pertama, berisi kebebasan sastrawan yang lebih luas di atas kebiasaan atau tradisi yang diletakkan pada tahun 45. Jadi pada masa angkatan 50 ini, sastrawan ini lebih bebas dalam mengungkapkan karya sastra mereka masing-masing. Yang kedua, pada masa angkatan 50 ini, memberikan pernyataan tentang aspirasi atau tujuan yang terakhir dicapai nasional lebih lanjut. Nah, yang ketiga, pusat kegiatan sastra makin banyak jumlahnya dan makin meluas daerahnya hampir di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta ataupun di Yogyakarta saja. Yang keempat, terdapat pengungkapan yang lebih mendalam terhadap kebudayaan daerah dalam menuju perwujudan sastra nasional Indonesia. Yang terakhir, yaitu yang kelima, penilaian keindahan dalam sastra tidak lagi didasarkan kepada kekuasaan asing, tetapi lebih kepada peleburan antara ilmu dan pengetahuan asing dan dengan perasaan dan ukuran nasional. Angkatan 50 ini juga dikenal sebagai krisis sastra Indonesia, karena sejak Chairil Anwar meninggal, lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka seolah-olah kehilangan vitalitasnya. Salah satu alasan utama terhadap tuduhan krisis sastra tersebut adalah karena kurangnya jumlah buku yang terbit. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka yang sejak dulu bertindak sebagai penerbit utama buku-buku sastra, kedudukannya sudah tidak menentu lagi. Sejak saat itu, aktivitas sastra hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru, dan lain sebagainya. Poin kedua yaitu sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli serta anggaran yang tidak mencukup. Anggarannya itu sangat tidak mencukupi sekali. Nah, hal ini menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Selain itu, para pengarang saat itu pun lebih produktif berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya yaitu Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya, yaitu Kompas. Nah, karena saat ini banyak sekali majalah-majalah, ada salah satu majalah yang berjudul Majalah Kisah yang eksis sekali pada tahun 1953 hingga tahun 1956. Majalah ini memiliki peranan yang cukup besar karena banyak pengarang yang muncul dalam periode ini menunjukkan tulisan-tulisannya berawal dari majalah ini. Selain itu, terdapat majalah mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Noto Susanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra. Kemudian ada majalah prosa pimpinan Ajib Rosidi, Ruangan Kebudayaan, Genta, dalam majalah Merdeka, Asuhan SM Ardan, majalah Seni, majalah Konfrontasi, majalah Jerita, dan majalah budaya, serta beberapa majalah yang sudah lama seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang Siasat, dan Indonesia. Poin ketiga yaitu krisis sastra Indonesia. Lingkungan kebudayaan gelanggang seniman merdeka mulai kehilangan vitalitasnya setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Dua orang, Asrul Sani dan Rifai Apin,
yang diharapkan dapat melanjutkan kepeloporan Khairil Anwar justru menjadi pasif dalam berkarya. Pada saat itu pula situasi nasional memburuk. Banyak pemimpin yang mulai kehilangan semangat mengisi kemerdekaan dan keberanian untuk memberantas korupsi dan manipulasi pun tidak ada. Jadi lebih banyak orang untuk melakukan korupsi dan manipulasi yang dapat mengotori pikiran dan tindakan para pemimpin. Nah, kepentingan golongan pun saat itu mulai ditonjolkan. Pada April 1952, diselenggarakan sebuah simposium tentang kesulitan-kesulitan zaman peralihan sekarang, di Jakarta tepatnya. Nah, simposium ini diselenggarakan oleh golongan-golongan kebudayaan, Gelanggang, Lekra, Liga Komponis, Pen Club Indonesia, dan Pujangga Baru. Nah, beberapa di antara pembicaranya adalah Sultan Takdir Ali Sabana, M. Said, M. Syarifuddin Prawira Negara, Profesor Dr. Slamet Iman Santoso, dan Si Syahrir. Dalam simposium ini dilontarkan istilah krisis akhlak dan krisis ekonomi. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1953, di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan Indonesia. Ada Asril Sani, Sultan Takdir Ali Syabana, dan Profesor Dr. Warham yang berbicara pada simposium saat itu. Disinilah untuk pertama kali dibicarakan impasse atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat dari gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi pada pertengahan tahun 1954. Suja Mokko, penulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi, dan dimuat di majalah tersebut. Dalam esainya, ia melihat tanda-tanda bahwa krisis dalam sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Ia juga berkata bahwa sastra Indonesia mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil, sedangkan roman-roman yang besar tidak ada ditulis. Nah, di sini ada Sitor Sitomorang yang berpendapat bahwa sastra Indonesia bukan mengalami krisis sastra, melainkan krisis ukuran menilai sastra. Nah, pendapat itu ia kemukakan dalam sebuah tulisannya berjudul Krisis H.B. Jasin di majalah Mimbar Indonesia pada tahun 1955. Sila menganggap krisis dalam diri H.B. Jasin karena ukurannya tidak matang. Pada masa ini pula, banyak pengarang yang meragukan kualitas penilaian H.B. Jasin. Hal tersebut sangat terlihat dari beberapa penolakan hadiah dari penerima hadiah yang diberikan oleh majalah sastra, yang saat itu H.B. Jasin sebagai juri pemberian hadiah. Yang mendapat hadiah ini adalah diantaranya yaitu Motinggo Bos J dan Virga Delan. Nah, mereka ini melakukan penolakan atas hadiah yang diberikan oleh sastra. Penolakan itu mereka sampaikan dengan surat yang ditujukan kepada Ketua Redaksi Sastra yaitu H.B. Jasin. Motinggo Bos J yang kala itu menjadi pemenang kedua untuk jenis cerpen mengatakan kepada H.B. Jasin secara sadar atau tidak sadar memberikan hadiah seperti orang pulang dari rumah judi dalam keadaan mengantuk. Bos J juga berkata bahwa penolakan itu merupakan isyarat agar Jasin bangun dari kantuknya, terutama ada sastra Indonesia, sastrawan Indonesia, para sarjana kaum intelektual sastra bangun dari kantuknya untuk melihat kenyataan dan hari depan sastra Indonesia pada tujuannya. Nah, poin keempat yaitu tentang pengarang dan karya sastra Indonesia angkatan 50 yang sangat penting untuk teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada Ajib Rosidi. Ajib Rosidi ini lahir di Jatiwangi, Malajengka tahun 1938. Sejak berumur 13 tahun, dia sudah menulis di majalah-majalah sekolah, kemudian di majalah orang dewasa, dan lain-lain. Karya sastranya antara lain yang pertama, Cari Mautan Kumpulan Sajak tahun 1956, Di Tengah Keluarga tahun 1956, Pertemuan Kembali tahun 1960, Sebuah Rumah Buat Hari Tua, dan Tahun-Tahun Kematian tahun 1955. Pengarang dan karya sastra yang kedua yaitu Ali Akbar Nafis. Ali Akbar Nafis ini lahir di Padang Panjang tanggal 17 November tahun 1934. Sejak tahun 1950, beliau mulai terlibat dalam kegiatan sastra. Ia keluaran INS Kayu Tanam. Karya-karya sastranya antara lain
Biang Lala, kumpulan cerita pendek tahun 1963, Hujan Panas atau kumpulan cerita pendek 1963, Robohnya Surau Kami, kumpulan cerita pendek tahun 1950, dan Kemarau, yaitu sebuah novel tahun 1967. Baiklah, pengarang yang ketiga yaitu N.H. Dini. Nah, nama lengkapnya itu Nur Hayati Suhardini, yaitu lahir tanggal 29 Februari 1936. Karya-karyanya banyak mengisahkan kebiasaan Barat yang bertentangan dengan Timur. Karya-karyanya antara lain Dua Dunia tahun 1950 dan Hati yang Damai tahun 1960. Pengarang selanjutnya yaitu Nugroho Noto Susanto yang lahir di Rembang tahun 15 Juni 1931. Dia bergerak dalam kemasyarakatan dan pernah menjadi tentara pelajar lulusan Fakultas Sastra UI Jakarta. Karya-karyanya antara lain yang pertama, Hujan Kepagian, yaitu kumpulan cerita pendek tahun 1958, Dirasa Sayange tahun 1961, Tiga Kota tahun 1959, dan Hujan Tanahku Hijau Bajuku, kumpulan cerita pendek tahun 1963. Pengarang berikutnya itu Ramadan KH. Beliau lahir di Bandung tanggal 16 Maret 1927. Namanya muncul sekitar tahun 1952. Karyanya berupa sajak, cerita pendek, dan terjemahan-terjemahan karya. Karyanya itu karya Lorca, pengarang Spanyol. Karya-karyanya antara lain Api dan Si Rangka, Priangan Si Jelita, kumpulan sajak 1958 yang mendapat hadiah dari BMKM, dan yang terakhir Yerna, terjemahan dari Lorca tahun 1959. Pengarang selanjutnya yaitu Sitor Sito Morang. Lahir di Tapanuli tanggal 21 Oktober 1924, dia adalah angkatan sastra periodisasi angkatan 45 yang tetap produktif hingga tahun 1950. Karya-karyanya yaitu Pertempuran dan Salju di Paris tahun 1956 yang mendapat hadiah dari BMKM. Yang kedua, Jalan Mutiara, kumpulan 3 sandiwara 1954, Surat Kertas Hijau, kumpulan sajak tahun 1953, Wajah Tak Bernama, kumpulan sajak 1955, Zaman Baru, kumpulan sajak, dan Dalam Sajak. Pengarang selanjutnya yaitu Toto Sudarto Bakhtiar. Lahir di Palimanan, Cirebon, tanggal 12 Oktober 1929. Pendidikannya itu Culture School di Tasikmalaya tahun 1946, Mulo Bandung 1948, dan SMA Bandung 1950. Karya-karyanya itu antara lain Suara, kumpulan sajak tahun 1950 sampai 1955, dan Elsa, kumpulan sajak tahun 1958. Poin yang terakhir yaitu tentang perbedaan karya sastra angkatan 50 dan angkatan 45. Yang pertama yaitu angkatan 45. Karya sastra angkatan 45 itu bersifat bebas, artinya tidak berhubungan dengan masalah adat istiadat dan tidak tertuju pada satu aturan saja. Nah, yang kedua, futuristik. Futuristik ini artinya karya sastra menciptakan hal-hal baru dan berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, yaitu individualistik. Artinya, karyanya itu benar-benar menceritakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Nah, selanjutnya itu karya sastra angkatan 50. Kita dapat melihat perbedaan karya sastra angkatan 50 ini dilihat dari struktur estetik dan ekstra estetiknya. Dalam struktur estetiknya ini, gaya epik, yaitu bercerita atau berkembang dengan puisi cerita dan balada, dengan gaya yang lebih sederhana dari puisi lirik. Yang kedua, gaya mantra mulai tampak balada-balada. Selanjutnya, gaya ulangan mulai berkembang, dan gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan gaya angkatan 45. Selanjutnya yaitu struktur ekstra estetik. Dalam genre puisi berupa ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Yang kedua, mengungkapkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, perbedaan kaya miskin dan kaya dan miskin yang besar sekali, dan belum ada pemerataan hidup.
Lalu yang terakhir, banyak mengemukakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat sebagai pokok-pokok sajak balada. Nah, visi misi dari Angkatan 50 ini adalah memantulkan kehidupan masyarakat yang masih terus berjuang dan berbenah di awal-awal masa kemerdekaan lewat karya sastra. Menghadirkan karya sastra Indonesia dengan menggunakan bahan dari sastra dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Sekian penjelasan periodisasi sastra Angkatan 50 dari saya. Baiklah, kita akan berlanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang periodisasi sastra Angkatan 66. Terima kasih.